welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini aku membahas berbagai topik seputar lifestyle dan juga self-growth. Dan di episode kali ini aku akan jawabin pertanyaan teman-teman aku di Instagram terkait proses seleksi bakat skolastik LPDP tahun 2023. Jadi sedikit background, kemarin itu puji Tuhannya aku itu dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa LPDP Magister Luar Negeri ke Inggris atau ke UK. Dan aku itu cuma sekali coba aja dari awal, terus juga seleksi bakat skolastik, seleksi substansi, sampai dinyatakan lolos dan keterima. Kemarin tuh karena teman-temanku lumayan banyak ya yang tahu karena aku itu dapat beasiswa LPDP, akhirnya juga banyak yang minta tips and trick untuk seleksi bakat skolastik. Nah, di video kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui question box yang ada di Instagram aku, @franciscasonia, ke teman-teman semuanya. Karena sekarang kebetulan itu mataku lagi agak sakit nih, lagi dry eye. Jadi, it's not possible to answer the chats one by one, dan pertanyaannya itu kebanyakan juga redundant. Jadinya aku akan kumpulkan saja dan aku akan jawab dalam video singkat yang ada di channel YouTube ini. Dan maaf kalau misalnya videonya nggak diedit gitu ya, ala kadarnya banget ya, kayak kita ngobrol aja lah ya. Aku juga take video ini pakai kamera, jadi biar nggak merusak mataku yang lagi dry eye atau lagi sakit ini. Ini aku udah catetin beberapa pertanyaannya, tumben banget nih aku pakai sticky notes, nggak pakai gadget gitu ya, karena lagi ngurangin frekuensi penggunaan gadget banget untuk kali ini. Jadi pertanyaannya itu lebih ke, Kak, bagi-bagi dong tips and trick atau kisi-kisi untuk lolos LPDP sekali coba. Sebelum aku jawab semuanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya channel YouTube ini, biar kalau aku upload-upload lagi, ataupun misalnya aku suatu saat akan sharing-sharing lagi nih tentang tahapan seleksi LPDP selanjutnya, ataupun perjalanan aku nanti di UK gitu. Teman-teman bisa dapat notifikasinya. Nah, oke. Jadi pertamanya aku mau jelasin dulu nih ke teman-teman, apa itu tes bakat skolastik. Jadi tes bakat skolastik itu sebenarnya adalah tes yang mengukur potensi ataupun kemampuan belajar seseorang. Di sini aku bakal bagiin tips biar teman-teman itu bisa lancar ataupun bisa lolos dalam sekali coba. Amin. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu jenis ataupun tipe soal yang ada, beserta durasi waktu pengerjaan soalnya. Untuk jenis soal yang pertama itu ada penalaran verbal, teman-teman harus mengerjakan sekitar 23 soal untuk tes yang ada di gelombang 1 LPDP 2023 kemarin dengan durasi waktu 30 menit. Tipe soal kedua itu ada penalaran kuantitatif, itu jumlahnya ada 25 soal dan durasi pengerjaannya itu adalah 40 menit. Dan yang soal ketiga itu adalah pemecahan masalah. Jumlah soalnya itu adalah 12 soal dan 20 menit waktunya. Jadi for a brief of context, biar teman-teman itu paham dulu, yang pertama, setiap teman-teman menjawab pertanyaan yang betul, itu teman-teman akan mendapatkan poin atau skor itu 5. Jadi kalau misalnya skor maksimal untuk verbal itu adalah 25 soal dikali 5, yaitu 115. Untuk kuantitatif itu ada 25 soal dikali 5 poin, itu ada di 125. Dan yang ketiga itu adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu jumlahnya adalah 12 soal, dan pengali nilai betulnya itu juga 5, jadi total skornya itu 60. Sehingga kalau misalnya teman-teman itu bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar, itu teman-teman bisa dapat 300 nilainya. Tapi sepengalaman yang aku tahu ya, walaupun LPDP itu tidak mengumumkan secara resmi berapa sih nilai tertinggi yang diperoleh peserta atau nilai terendah yang diperoleh peserta, yang aku tahu dari teman-temanku dan waktu aku tes gelombang 1 2023 LPDP kemarin awal tahun, itu ada sempat kita-kita itu bikin survei gitu di suatu link yang ngisi sampai ribuan orang. Rata-rata orang-orang itu bisa mendapatkan nilai 160 sampai 170 sih yang banyak. Nah, kalau untuk tertinggi yang aku lihat itu di sekitar 240 250. Jadi belum pernah nih aku melihat orang yang bisa dapat nilai 300 ataupun 290 untuk seleksi bakat skolastik. Karena menurut aku pribadi juga yang dibilang gampang juga enggak, dibilang sulit banget juga enggak. Tapi memang ada beberapa jenis soal itu yang menurutku cukup sulit. Nanti aku akan jelasin ya berikutnya. Kenapa sih dibuat nggak semua orang itu bisa bener dapat 100 gitu kan? Namanya juga saringan, jadi memang harus ada diambil yang terbaik, harus juga dikasih cut off kira-kira kalau yang lolos itu nilainya minimal berapa.
Tapi secara resmi memang LPDP tidak pernah announce atau tidak pernah mengumumkan berapa sih passing grade untuk misalnya kali ini kan lagi seleksi gelombang 2 2023 ya. Makanya teman-teman pada nge-DM aku di Instagram belum diumumkan gitu kira-kira passing grade-nya berapa sih. Tapi di sini aku bakal share ke teman-teman berapa passing grade yang lolos minimalnya di LPDP gelombang 1 tahun 2023 kemarin. Jadi untuk LPDP gelombang 1 tahun 2023 kemarin, untuk passing grade yang diterima, itu diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Jadi untuk kategori umum itu passing grade minimalnya adalah 150, untuk targeted itu adalah 120, dan untuk afirmasi adalah 90. Itu passing grade-nya. Kenapa beda-beda? Ya karena memang ada pertimbangan khusus gitu dari LPDP pastinya. Kalau reguler itu biasanya memang paling tinggi passing grade-nya. Dan kemarin aku juga masuk dari jalur reguler atau jalur umum, jadi passing grade aku tuh minimal nilainya adalah 150 kalau mau lolos. Terus teman-teman juga pasti penasaran, Kak Sonia dapat nilai berapa kemarin gitu. Jadi kalau aku boleh spill, aku kemarin itu dapat nilai total 200. Dengan komposisi itu verbal aku dapat di 95, untuk kuantitatif itu 70, dan pemecahan masalah itu 35. Jadi kalau di total 200. Lumayan jauh dari average atau minimal keterima untuk LPDP, apalagi yang reguler 150 karena aku dapat nilai itu 200, dan memang nggak terlalu banyak orang yang bisa dapat nilai di atas 200 kalau berdasarkan survei yang dulu kita buat gitu sampai ribuan orang yang isi. Oke, kalau tips pertama, teman-teman harus tahu ada berapa soal sih dan juga durasi waktu pengerjaannya berapa lama. Untuk tips kedua dari aku itu adalah ketahui passing grade, kira-kira teman-teman itu harus benar menjawab berapa sih buat bisa lolos, bisa dinyatakan lolos dari seleksi bakat skolastik. Dan kalau tips ketiga dari aku adalah teman-teman itu wajib banget buat baca buku panduan yang udah di-share dari LPDP terkait seleksi bakat skolastik. Buku panduannya itu biasanya diberikan antara di web LPDP teman-teman ataupun di email. Jadi teman-teman cek aja dan silahkan dibaca, dipelajari benar-benar gitu. Karena di sana itu di-share kira-kira apa aja sih yang diwajibkan, apa aja sih yang dilarang, terus device minimalnya itu seperti apa. Contoh nih yang diwajibkan, aku nggak akan share semua biar teman-teman baca sendiri gitu ya. Tapi yang diwajibkan adalah ketika mengerjakan seleksi bakat skolastik itu kamera harus nyala terus nggak boleh mati, terus juga teman-teman nggak boleh ada ruang di dalam ruangan di mana teman-teman mengerjakan seleksi bakat skolastik itu tidak boleh ada orang lain yang membantu ataupun tidak boleh ada orang lain juga di dalam ruangan. Terus yang dilarang misalnya kalau misalnya teman-teman itu menggunakan handphone misalnya dan segala macam gitu, itu teman-teman bisa pelajarin aja sih, bisa baca satu-satu. Terus untuk device minimal itu juga ada aturannya, jadi teman-teman itu nggak bisa mengerjakan seleksinya menggunakan handphone ataupun iPad, tapi kalau dari pengalaman aku kemarin itu yang diwajibkan adalah laptop atau komputer dengan spek minimal tertentu, yang spek minimalnya itu teman-teman bisa baca di buku panduan juga. Tips keempat yang aku mau share ke teman-teman nih, itu adalah teman-teman itu wajib banget buat download atau install aplikasi yang diminta sama tim LPDP. Jadi sebagai contoh, kemarin waktu seleksi gelombang 1 tahun 2023 itu aku diminta install aplikasi namanya apa ya, CBT apa gitu. Pokoknya adalah suatu aplikasi computer based test gitu yang kita itu diminta untuk install. Nah, kalau misalnya ada perintah untuk install, berarti teman-teman harus install dan harus ikuti seleksinya pada waktu yang ditentukan oleh LPDP. Aku dapat pertanyaan juga yang banyak, Kak Sonia itu belajarnya dari mana? Kalau aku itu kemarin jujur aja banyaknya dari YouTube ataupun dari contoh-contoh soal yang ada di internet. Jadi aku nggak beli buku sama sekali, tapi karena memang tipe belajar aku tuh audio, jadi aku lebih baik mendengarkan daripada membaca. Jadi memang aku tuh banyak menonton YouTube, dan di YouTube itu udah banyak YouTuber-YouTuber mungkin yang nge-share contoh-contoh tes bakat skolastik itu akan seperti apa. Nggak ada yang persis sama gitu, nggak ada yang persis sama dari clue-clue yang pernah diberikan, tapi setidaknya teman-teman itu menjadi tahu kira-kira contoh soal apa saja sih yang akan keluar, tipe soal seperti apa aja yang akan keluar di seleksi LPDP, sehingga teman-teman itu bisa lebih siap. Tapi kalau boleh sharing ataupun review secara jujur ya, menurut aku tes LPDP itu lumayan menarik buat aku karena nggak banyak diminta sesuatu yang bersifat hafalan. Contohnya kalau misalnya kita tes-tes sekolah ataupun tes-tes apapun kan kadang-kadang kayak diminta gitu ya. Misalnya sinonim dari ini adalah gitu kan. Sesuatu yang sifatnya tuh hafalan dan menurut aku tuh lumayan menyebalkan. Tapi kalau di LPDP itu nggak ada menurutku. Jadi semuanya itu benar-benar
menguji logika yang teman-teman punya gitu. Jadi pertanyaannya pun juga seputar logika. Misalnya matematika nggak akan ditanya tuh apa sih rumus dari kubus misalnya gitu, nggak ada yang nanyain kayak gitu, tapi lebih ke logiknya aja gitu. Teman-teman bisa mengerjakan menggunakan logika. I think that's all guys untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram aku @franciscasonia. Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow dulu karena kalau misalnya ada sharing-sharing part berikutnya, teman-teman bisa dapat notifikasi ataupun bisa lihat dari Instagram story aku ataupun Instagram post aku ataupun di TikTok juga aku aktif @franciscasonia juga, dan di channel YouTube ini juga aktif @franciscasonia. Jadi bisa di-subscribe silahkan. I think that's all guys buat hari ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video sharing ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang sedang mengikuti seleksi LPDP tahun 2023. And I hope that this video can help you. Dan semoga buat teman-teman semua yang lagi seleksi LPDP tahun 2023 gelombang 2 ataupun nanti akan mengikuti seleksi LPDP tahun 2024 bisa dilancarkan dan dipermudah jalannya. Thank you guys for watching my short video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.